Jika Anda pernah bertanya-tanya sekaligus tentang kendaraan terbesar yang pernah dibuat dan apa contoh paling berlebihan dalam sejarah rekayasa teknik, Anda beruntung karena hari ini kami punya jawabannya untuk Anda. Kenalkan Bagger 293, sebuah ekskavator yang beratnya entah berapa, mungkin setengah planet, bergerak lebih lambat dari kura-kura dan punya tenaga yang cukup untuk menggali sampai ke pusat bumi. Mungkin itu berlebihan. Mengapa insinyur membuat sesuatu sebesar ini? Karena mereka bisa, alat ini kini jarang dipakai, hanya peninggalan masa lalu. Tapi yang bagus dari alat ini adalah membuat kita sadar betapa kecilnya kita dan betapa gilanya peradaban kita. Seberapa besar alat ini? Apapun bayanganmu tentang Bagger 293 aslinya jauh lebih besar di dunia nyata. Mesin ini membuat kita bersyukur Decepticon tidak nyata. Sebenarnya alat ini punya beberapa saudara laki-laki dan perempuan, dan semuanya kurang lebih berukuran sama, termasuk dalam keluarga Type SRS 8000. 6 dari kendaraan raksasa yang luar biasa ini dibuat oleh Takraf, dan Bagger 293 adalah monster utama yang menguasai semuanya. Ini adalah ekskavator roda ember terbesar yang pernah dibuat, dengan tinggi 96 meter atau 315 kaki. Ini berarti kendaraan terbesar di bumi hampir 2 kali ukuran Arc de Triomphe dan beberapa meter lebih tinggi dari patung Liberty. Tingginya sama dengan Big Ben dan sedikit lebih rendah dari apartemen 30 lantai. Body Bagger memiliki struktur utama di bawah dan 4 lengan, 2 horizontal, 2 vertikal. 2 lengan vertikal ini berfungsi mengangkat sistem kabel mesin raksasa dan bisa miring ke depan atau belakang sesuai pergerakan kendaraan. 96 meter diukur saat lengan vertikal berdiri tegak dan benar-benar vertikal. Untuk lebarnya, kamu mungkin membutuhkan sekitar 50 meteran untuk menemukan angka pastinya. Bagger 293 memiliki panjang 225 meter, sedangkan model 287 sebagai adiknya punya panjang sama, tapi lebih pendek. Panjangnya kira-kira 3 kali lipat dari Airbus A380 yang juga sudah sangat besar. Panjangnya sekitar 40 meter lebih pendek dari Titanic yang merupakan sebuah kapal. Bagger ini sangat besar hingga harus dilengkapi toilet, dapur, dan area istirahat untuk pekerja. Naik turun Bagger hanya untuk ambil camilan memakan waktu dan tidak efisien di ujung salah satu boomnya. Kamu dapat menemukan roda ember asal nama kategori kendaraan ini yang menjadi alasan utama dibuatnya Bagger. Roda ember berdiameter 21,3 meter dengan 18 ember masing-masing muat lebih dari 15 meter kubik material, bahkan cukup untuk menampung sebuah mobil di tiap ember. Alat hebat ini berbobot 14.200 ton atau 31 juta pon. Itu hampir 30 kali berat Antonov AM-225 penuh, pesawat kargo terbesar yang pernah ada. Benda lain dengan berat serupa meliputi menara Pisa 118 rumah rata-rata Amerika, 312 tank Panther Jerman, dan 2.366 gajah Afrika jantan dewasa. 12 roda rantai Caterpillar di bawah struktur atas 293 digunakan untuk memindahkan ekskavator. Menariknya, meskipun mesin-mesin ini memiliki berat sebesar itu, tekanan tanah yang dihasilkan sebenarnya sangat kecil berkat roda rantai Caterpillar yang besar. Mereka dapat bergerak di atas rumput tanpa meninggalkan bekas permanen, hal yang cukup luar biasa. Apakah benda ini seberat ratusan atau ribuan gajah? Rantai ini digerakkan 2 motor dalam dan luar, total 22.200 tenaga kuda. Meski tenaganya sangat besar, 293 hanya mampu bergerak 100-600 meter atau 330-2000 kaki per jam. Itu berarti kecepatannya 6 kali lebih lambat dari kecepatan berjalan manusia rata-rata yang sebenarnya masih cukup mengesankan mengingat ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan munculnya AI dan kemungkinan Skynet di masa depan, mesin darat terkuat di dunia yang lambat justru bisa jadi hal baik. Gearbox Baggers merupakan yang terbesar di dunia, terletak di sisi roda ember berat 40 ton dan 4 meter. Sebagai perbandingan, gearbox mobil biasanya beratnya antara 40 hingga 130 kg atau 90 hingga 300 pon tergantung modelnya. Gearbox ekskavator ember memiliki rasio 200:1, rasio 3,5 hingga 4,5 banding 1, dan sekali lagi tentu saja itu tergantung pada modelnya. Motor Bagger 293 harus berputar 200 kali untuk satu putaran penuh roda ember. Bagger 293 adalah kendaraan darat terbesar yang pernah ada dan mungkin juga memiliki rasio ukuran terhadap kecepatan terburuk dalam sejarah. Mengingat seluruh keluarga ini memiliki ukuran yang kurang lebih sama, pengukuran mereka menempatkan semua Bagger di antara mesin bergerak terbesar dan terberat yang pernah dibangun oleh manusia.
Bagger 281 adalah anak tertua keluarga ini, dibangun tahun 1958. Walau lebih ringan dari 293 panjangnya lebih dari 200 meter hampir menyamai rekor saat ini. Bagger 285 dibuat tahun 1975 panjang 210 meter dan berat 13.500 ton, hanya sedikit lebih ringan dari 293 sedikit di sini. Istilah itu memang tepat karena kita membahas 700 ton, namun angka itu tergolong ringan dibandingkan ukuran mesin-mesin ini. Setelah selesai dibangun, 285 menjadi kendaraan darat terbesar mengalahkan NASA Crawler Transporter yang dipakai mengangkut pesawat ulang-alik. Baru-baru ini ada roket baru yang akan mengelilingi bulan, saya baca beritanya. Bagger 287 dibangun setahun setelahnya, beratnya 13.500 ton dan sepanjang model 293. Tahun 1978 Bagger 288 diperkenalkan sebagai kendaraan darat terbesar dunia. Saat itu panjangnya 5 meter lebih pendek dari Bagger 293 dan 700 ton lebih ringan, tapi cukup untuk merebut rekor ukuran dari Big Muskie, dragline milik perusahaan batubara Ohio Tengah. Bagger 291 dibangun pada tahun 1993 dan tidak bisa dibandingkan dengan 288 dengan Bagger 293 yang menjadi nama utama selesai pada tahun 1995 yang merebut gelar sebagai kendaraan terbesar dalam keluarga itu dan di seluruh dunia dan memang masih mempertahankan gelar itu hingga hari ini. Jadi pertanyaannya, untuk apa kendaraan ini digunakan dan apakah ukurannya yang besar memang diperlukan? Dan jawabannya adalah benar-benar iya. Cara kerja Bagger ekskavator roda Ember yang merupakan nama teknis dari mesin yang kita sebut Bagger yang dalam bahasa Jerman hanya berarti ekskavator. Dirancang untuk penambangan terbuka besar dan berkelanjutan, mereka adalah mesin terraforming terbesar di dunia, mampu mengangkat ribuan ton tanah setiap hari. Penambangan tradisional memakai terowongan. Pada 1950-an dua perusahaan Jerman mengembangkan ekskavator roda Ember pertama di kelas ini. Mengapa tidak buat saja skop terbesar dan terkuat dalam sejarah untuk langsung menggali batu bara lignit atau apapun yang mereka inginkan daripada membuat terowongan? Ekskavator roda Ember sudah ada sejak 1920-an, bukan konsep baru. Namun, baru pada pertengahan abad ke-20, seseorang menyadari bahwa membangun ekskavator raksasa akan menghasilkan penambangan yang lebih cepat. Ekskavator roda Ember dulu digerakkan uap dan butuh rel. Berkat kemajuan teknologi, Bagger modern pertama memakai listrik dan roda rantai. Kunci operasi Bagger adalah roda Ember. Roda Ember berputar dan mengambil banyak material penutup, yaitu semua material di atas material berharga seperti batu bara. Bagger 293 mampu memindahkan hampir 6.000 kaki kubik tanah per menit selama 24 jam non-stop. Bayangkan tumpukan tanah setinggi, selebar, dan sedalam 18 kaki 5,5 meter. Sebanyak itulah tanah yang digali Bagger 293 tiap menit. Saat beroperasi pada kapasitas penuh, alat ini dapat menggali hampir 1/4 juta meter kubik atau 8,5 juta kaki kubik tanah setiap hari. Setara sekitar 480 juta pon, 218.880 ton atau 15.293 unit Bagger. Definisinya cukup rumit. Tim 15 orang dengan sekop dapat memindahkan 7.000 kaki kubik tanah per hari. Sebagai perbandingan, rekor penggalian terbesar mencapai 380.000 meter kubik atau 13 juta kaki kubik tanah. Artinya, negara kecil seperti San Marino, Monaco, atau Vatikan dapat lenyap dalam hitungan hari. Jika Bagger memberontak, kita semua khawatir Skynet akan datang. Roda Ember memutar isinya ke dalam boom dan dipindahkan melalui ban berjalan terintegrasi. Ban berjalan bergerak dengan kecepatan sekitar 11 mil atau 70 km per jam, dan setiap ban berjalan lebarnya sekitar 10,5 kaki atau 3,2 meter. Mereka dapat membawa mobil kecil dengan mudah karena sering mengangkut banyak material. Ban berjalan bisa rusak seiring waktu akibat panjangnya mesin Bagger. Beberapa kilometer ban berjalan kalu baru dipasang tiap tahun. Sistem internal sering mengalirkan material ke ban berjalan eksternal. Sistem eksternal ini umumnya dipasang pada boom horizontal lain, sehingga beberapa mesin Bagger tampak memiliki 3 boom. Boom tanpa alat penggali ember memiliki fungsi sederhana. Itu adalah pemberat untuk boom agar mesin tetap seimbang. Kadang dipakai untuk ban berjalan, tapi utamanya menjaga keseimbangan. Kedua boom dijaga sejajar oleh sistem kabel mirip jembatan. Keduanya bisa berputar di sumbu vertikal dan boom pemotong biasanya yang naik turun, tergantung pada di mana tanah yang perlu digali berada.
Kecepatan rotasi ini sangat mengesankan dibandingkan kecepatan berjalan Bagger 30 meter per menit dan kecepatan miring 5 meter per menit. Bagger dioperasikan hanya oleh 5 kru yang luar biasa. Jika Anda mempertimbangkan bahwa ada banyak negara dengan jumlah penduduk secara kolektif yang beratnya kurang dari satu Bagger, kru-kru ini biasanya bergantian dan sebuah Bagger secara teori bisa bekerja 24 jam sehari jika diperlukan. Banyak tempat memakai mereka untuk tambang batu bara. Ini penting bagi energi beberapa negara seperti Jerman yang sangat bergantung pada batu bara. Memang masuk akal tempat ini jadi asal mesin-mesin kolosal. Jika perlu bekerja hingga larut malam, Bagger mampu melakukannya. Kita sebaiknya bersyukur mereka belum tahu soal serikat pekerja, tapi Skynet tetap akan datang meski mereka tahan. Ekskavator roda ember modern sangat tangguh. Mereka bisa menggali dalam suhu yang sangat tinggi maupun sangat rendah, konon hingga minus 45 derajat Celcius yang kurang lebih sama dalam Fahrenheit. Kini banyak pergerakan menuju otomatisasi. Jika berinvestasi pada teknologi tepat, ekskavator roda ember bisa dioperasikan 2 atau 1 orang, tak perlu 5 orang. Itu juga tampaknya menjadi pemikiran operator ekskavator modern yang banyak berinvestasi pada sistem akuisisi data, pemantauan, sensor pertambangan, dan navigasi untuk menggantikan operator manusia demi kecepatan penambangan lebih tinggi. Secara teori, sensor saat ini bisa mendeteksi jumlah material dalam setiap ember, dan sistem otomatisasi dapat menggerakkan ember serta mengatur kecepatan untuk meningkatkan hasil di masa depan. Bagger meninggalkan jejak terbesar mereka di industri pertambangan batu bara dan sejarah model 288 sangat terdokumentasi dengan baik. Bagger 288 mulai beroperasi di tambang Tagabau Humbah tahun 1978 dan pada 2001 berhasil membuka sumber batu bara utama. Ekskavator Monska butuh 3 minggu dan biaya mahal untuk menempuh 22 km ke tambang Tagabau Garsweiler. Sebanyak 70 pekerja harus selalu mengawasi ekskavator saat melintasi jalan, rel, jalan tol, dan sungai Ereft. Biaya pekerjaan, izin, listrik, dan kerusakan membuat perusahaan harus mengeluarkan hingga 15 juta mark Jerman setara sekitar 7,7 juta euro. Memindahkan ekskavator lebih murah daripada membongkar dan merakit ulang di lokasi baru menurut pemiliknya. Jika Anda penasaran cara menyeberangkan kendaraan terbesar kedua di dunia melintasi sungai, inilah caranya. Mereka meletakkan pipa baja besar dan membiarkan air mengalir melewatinya, lalu menutupi pipa-pipa itu dengan batu dan kerikil untuk menciptakan permukaan yang bisa dilewati oleh 288. Mereka benar-benar membentuk jalur untuk sebuah mesin pembentuk tanah. Puncak penerapan umum mereka terjadi di paruh kedua abad ke-20. Sekarang mereka hampir semuanya digantikan ekskavator hidrolik biasa, membosankan sekali. Namun mereka tetap dipakai untuk operasi besar yang membutuhkan penambangan tanah dan puing dalam jumlah banyak. Penambangan lignit misalnya mendorong pengembangan ekskavator roda ember raksasa pertama. Apakah kamu ingat cerita tentang Bagger besar pertama yang dikembangkan pada tahun 1950-an? Itu karena tambang lignit ditemukan di dekat Köln di Jerman. Karena permintaan lignit yang tinggi, Bagger pertama dipakai untuk mengangkat batuan dan tanah di atas lignit dan masih digunakan untuk tugas ini hingga kini. Dengan konveyor berkapasitas tinggi, Bagger mampu mengirim banyak lignit ke pabrik, sehingga hemat biaya karena permintaan terus-menerus dari pembangkit listrik dan perusahaan minyak. Bagger juga terbukti berguna dalam penanganan material curah dibandingkan dengan ekskavator. Reclaimer roda ember berukuran besar dipakai mengambil tumpukan material dalam jumlah besar di fasilitas pengolahan besar. Roda ember di galangan kapal digunakan untuk bongkar muat kapal. Kini proses ini hampir otomatis dan biasanya dikendalikan satu operator. Proses heap leaching adalah aplikasi lain dari Bagger. Heap leaching adalah proses pertambangan yang menggunakan reaksi kimia untuk memisahkan beberapa material dari material lainnya. Thatcraft menargetkan industri tembaga Chili dengan ide menggunakan Bagger untuk tujuan ini dan sejak saat itu Bagger telah digunakan di sana. Namun, kecil kemungkinan mesin serupa akan dikembangkan dalam waktu dekat. Bagger 293 bersama saudara-saudaranya adalah hasil dari kebutuhan yang sangat spesifik pada era rekayasa yang juga sangat spesifik. Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 menyaksikan doktrin rekayasa berubah dari besar itu lebih baik menjadi kompak luar biasa. Jika solusi serupa dibutuhkan, insinyur mungkin akan membuat sesuatu yang lebih kecil dan mudah bermanuver. Kabar baiknya, Bagger 293 kemungkinan besar tetap jadi kendaraan darat terbesar selamanya. Terima kasih telah menonton.